Ya. Nah, Saya seterusnya. pernah ditanya, Dok, kira-kira Indonesia akan gelombang kedua tidak? Nah, saya bingung. Gelombang pertama aja belum selesai, Ya, udah ditanya kapan gelombang. ya? Itu gimana menurut Kapan Dokter Alim? selesainya? Mas Hasan Pertama sangat itu. betul. Kita Iya. itu grafiknya masih naik terus, Masih belum naik. pernah turun. Turun, Kalau betul. grafik disebut turun itu kalau tren selama 2 minggu turun terus. Oh, selama 2 minggu. Kemudian itu standarnya begitu, syukur-syukur sampai habis misalnya. Baru kalau naik lagi disebut sebagai puncak kedua. Nah sekarang itu belum, masih naik terus, turun aja belum pernah. Jadi mau gelombang kedua belum tahu kapan gelombang kedua. Padahal juga Gelombang pertama aja belum selesai belum ya? selesai dan belum tahu kapan puncaknya juga. Ada yang prediksi Juli ini atau Agustus, ya kita lihatlah perkembangan ini. Tapi kalau istiqomah dengan aktivitas di luar itu menyebabkan risiko, ya akan ikut naik bersama aktivitas. Ada keuntungan geografis di Indonesia di mana kita itu hidupnya berpulau-pulau, sehingga aktivitas itu dibatasi oleh lautan. Coba daratan seperti Eropa, wah kita sudah campur baur nggak karuan. Itu sebetulnya sudah merupakan keuntungan untuk Itu Indonesia. keuntungan. Geografis Iya, menguntungkan iya. ya, Dok, ya. Saudara, itu menunjukkan. Mungkin itu yang bikin di Indonesia agak sedikit lambat Lambat, dibanding ya. yang lain. Nah, gitu belum ya. tentu juga. Oh, belum tentu juga. Dok. Iya, Apa tuh? karena- Jangan-jangan malah lambat dulu baru nanti naik. Ya, Enggak. karena lambat atau cepat, Iya. naik atau seberapa, itu kan tergantung Mobilitas. testing yang dilakukan. Oh iya, itu juga berpengaruh ya. Nah, kita kemampuan testing kita belum sampai 20.000 per hari. Iya. Para epidemiolog menyarankan sampai 50.000. Belum sampai 20.000 saja, sekarang hariannya sudah ketahuan 1.000 ke atas terus. Di atas 1.000, kemarin 1.400, lalu 1.600 gitu. Itu 20.000. Kalau tesnya sampai 50.000, ya mungkin barangkali yang ketahuan bisa 2 kali lipat atau 1,5 kali lipatnya. Berarti setiap hari bisa 2.000 atau bisa 2.000 lebih. Ini terkait tadi itu agak-agak menarik. Data COVID kan kemarin juga dikritisi oleh salah satu dan itu sempat menjadi pembahasan cukup viral gitu. Iya. Terkait sebenarnya tugas COVID itu menyampaikan data itu tidak real time gitu. Sebenarnya pengaruhnya gimana sih, Dok? Gitu. Apa juga penting nggak sih masyarakat tahu kayak tadi itu kan ini ada tren kalau masyarakat banyak aktivitas aktivitas mobilitasnya tidak terlalu tinggi maka trennya landai. Tapi ketika mobilitasnya tinggi ternyata penularannya juga cukup tinggi gitu. Iya, Ya, iya. seperti itu. Ya, kalau bagi ilmuwan itu penting ya, gap antara kapan diperiksa, kapan keluar data. Itu penting untuk memprediksi atau menghitung mundur proses penularan itu, untuk kapan sebetulnya Indonesia dimulai ada infeksi. Itu ada modeling begitu, kemudian ditarik belakang, itu penting bagi ini. Memang tidak terlalu, masyarakat akan terlalu pusing untuk memikirkannya begitu-begitu. Masyarakat tahunya, sebaiknya sih menurut saya, tahunya trennya naik atau turun, kemudian cara mengatasinya biar tidak naik, terus penegakan hukum agar tidak naik. Nah, itu saja pemerintah itu yang fungsinya di situ, saya kira kaitannya dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya kan variasi macam-macam gitu. Sampai kalau orang yang peduli hukum, peduli lingkungan, peduli sesama, dia akan perhatikan. Tapi ada, saya kira juga tidak sedikit yang ya pokoknya ngurusi dirinya sendiri bisa hidup tanpa mempedulikan kesehatan yang lain misalnya. Itu ya barangkali ya ada juga. Nyatanya ketidaktaatan terhadap PSBB juga tinggi kan di Surabaya itu baru satu spot ya. Belum spot yang lain kalau diteliti bisa jadi punya kecenderungan yang sama, ya bisa jadi itu. Oke. Berkaitan ini Mas, informasi bahwa awal mula COVID itu ada 3 genom atau 3 jenis lah. Ya. Ada yang jenis Wuhan, jenis Amerika atau Eropa. Ternyata berkembang lagi di Indonesia juga berbeda. Ya. Nah, ini kalau di negara maju mungkin pemeriksaan masifnya itu kan cepat. Nah, mungkin nggak di Indonesia kemudian ada orang yang sudah pernah COVID, tidak pernah di swab karena memang dia OTG katakanlah, orang tanpa gejala, kemudian suatu saat dia
terpapar lagi? Apakah karena awalnya kena genom yang Wuhan, kemudian berikutnya sudah sembuh kena genom yang Amerika? Itu mungkin kemudian terkena COVID lagi nggak, Mas? Ya, secara teori tetap bisa. Misalnya orang orang kena demam berdarah, bisa jadi kena demam berdarah. Kita belum membuktikan dan saya juga belum baca ininya ya, Jurnal. jurnalnya karena kan ini baru beberapa bulan. Iya. Belum membuktikan tahun berikutnya bakal kena lagi. Misalnya cacar, cacar itu sekali kena itu katakanlah menjadi pemahaman umum bahwa tidak akan kena lagi. Ternyata. Nah, karena memang jenisnya Iya. virusnya begitu. Kita kalau di demam berdarah kan ada DEN1, DEN2 dan seterusnya itu. Jenisnya namanya itu. Nah, sekarang SARS-CoV-2 itu kabarnya punya subtype kalau Iya. bahasa teman-teman mikrobiologi itu subtipe yang Iya. berbeda. Nah, cuma memang belum ketahuan juga apakah satu subtipe itu lebih ganas daripada subtipe yang lain dan seberapa besar subtipe yang berbeda ini. Misalnya satu sudah tampak kebal untuk subtipe ini, tapi kena subtipe yang lain bisa kan belum tahu karena juga baru beberapa bulan nih kan. Besok akan penelitian lebih lanjut. Nah, yang dicurigai adalah satu subtipe lebih parah, lebih menyebabkan keparahan dibandingkan yang lain. Itu curigai, tetapi secara teori saya pernah konsultasi dengan dokter ahli mikrobiologi klinik ya. Subtipenya itu yang berbeda kalau virus itu bentuknya bundar ada bagian-bagiannya. Nah, yang berbeda itu bagian-bagian yang biasanya tidak menimbulkan perbedaan klinis, tidak perbedaan apa ya akibat gitu. Jadi sih masih belum ke arah satu virus menyebabkan lebih parah dibandingkan subtipe yang lain. Nah, ceritanya sih serumit itu ya, ini bagiannya teman-teman ahli. Kalau saya bukan di bidang di situ karena nggak sekolah ke sana, itu biar dipelajari oleh virolog kemudian para mikrobiologis. Tanggal 13 Juli sekolah sudah akan mulai masuk. Iya. Nah, menurut Mas Alim ini dengan kondisi sekarang yang masih belum menentu, aman nggak, Mas? Iya. Yang perlu dipastikan sesungguhnya apakah keputusan itu putusan apa namanya tahun ajaran baru dimulai ataukah memang sudah masuk. Ini perlu beda nih, masyarakat perlu paham. Kalau tahun ajaran baru belum tentu juga Langsung masuk. Oke. Bisa jadi online gitu. Nah, yang menjadi perhatian itu kan yang langsung masuk. Iya. Kemarin dapat berita meskipun masih perlu klarifikasi ya, tapi sudah diberitakan di banyak media itu satu pondok pesantren yang anaknya sudah positif 2, di mana pondok pesantren itu kan hidup di asrama bareng-bareng. Nah, itu yang risiko penularannya juga tidak kecil. Nah, sementara kalau sekolah kan lumayan tuh masuk pagi siang pulang atau sore pulang. Nah, yang jadi kekhawatiran adalah awalnya dulu anak-anak dipandang sebagai sosok yang aman Ya. Karena yang Di sakit luar itu yang negeri, tua. iya, di luar negeri agak aman ya. Orang tua datanya. itu yang biasanya kena terus fatal anak-anak. Tapi ternyata ada anak-anak yang ternyata fatal juga. Gitu. Jadi selama kita tidak tahu anak mana yang aman, mana yang cenderung risiko tinggi, itu ya kita tidak bisa gambling. Meskipun data anak-anak yang terkena katakanlah persentasenya kecil, tapi kita tidak hanya bicara soal persentase. Satu orang itu kan berharga. Jadi angkanya persentase kecil, tapi kalau itu risiko dengan keselamatan, ya sebaiknya tidak dulu sampai dipastikan pandemi ini aman. Toh juga ini pengalaman dari pandemi sebelumnya. Pandemi itu setahun misalnya trennya selesai, paling banter 2 tahun. Itu pandemi yang mana 2 tahun juga kita pokoknya sekitar itu kan pandemi usai. Nah, kesabaran itu yang mungkin perlu kita jaga, tetap sabar, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga agar tidak tertular maupun menularkan ke orang lain. Nah, prinsipnya kan begitu ya. Saya pernah
melihat sebuah kondisi yang ya beruntungnya itu terjadi di Kebumen. Nah, sekolah kemudian di hari tersebut ada pengambilan rapot. Ini pada sekolah yang setingkat SMP. Anak-anak selesai dari sekolah mengambil rapot, pulang nongkrong karena nunggu angkot. Karena saat itu kan marak berita yang sudah masuk kriteria zona hijau itu boleh membuka ke depannya. Nah, saat itu saya melihat ini kan kalau sekolah itu di kecamatan tertentu, kalau ini sekolah swasta kan nggak semua siswanya berasal dari kecamatan tersebut. Bisa berbeda kecamatan, apalagi betul. kalau dia pulang pakai angkot. Itu beruntungnya di Kebumen, kenapa saya bilang seperti itu? Karena angka kita belum terlalu tinggi. Nah, apa jadinya kalau itu terjadi di Jakarta? Anak pulang pakai angkutan umum, kemudian protapnya juga mungkin kalau kuat oke lah. Tapi anak-anak kan orang yang susah dikondisikan untuk sangat taat. Ya, Nah, ini ya, juga ya. agak memprihatinkan Betul, sebetulnya, Mas. betul. Jadi resiko di perjalanan, resiko di sekolahnya sendiri. Belum kalau anak-anak kecil itu kok ini terjadi di teman saya. Anaknya dan ponakannya ketemu, maskernya bagus-bagus kan, yang sekarang itu ada gambar apa, sudah, maskermu kok bagus tuh, keren lah. Pegang-pegang lu. Nah, ini kan bisa terjadi. Untuk mendisiplinkan anak itu juga tidak mudah. Jadi perlu pendekatan yang saya kira ekstra ketat ya. Pengantaran, kemudian masuk sekolahnya, masuk ruang kelasnya, terus guru apakah bisa masuk di satu kelas saja atau bisa pindah-pindah kelas, karena guru kan ada yang hanya mengajar matematika, terus mengajar matematika pindah. Itu kan yang risiko kontak. Nah, satu saja kena itu bisa berisiko tinggi, atau satu guru ngajar semua mata pelajaran. Nah, pada usia SD begitu, tetapi pada SMP SMA satu guru kan menghapus satu mata pelajaran dan dia akan pindah kelas. Lalu pulangnya, semua risiko itu kan masih ada. Kalau menurut Mas Alim, bagaimana penanganan COVID di Indonesia? Artinya kemarin kita tahulah Pak Jokowi habis marah-marah ini sama menterinya. Nah, karena di sana ada penyerapan anggaran yang rendah. Kemudian kalau melihat anggaran itu pun sebetulnya bahkan lebih banyak untuk kuratif. Apakah memang pemerintah ini arahnya memasrahkan kepada rumah sakit? Artinya kok langkah-langkah preventif ini masih agak lemah, karena di masyarakat saya sering menemui begitu menyampaikan terkait dengan COVID, masyarakat berpikir kalau dia sudah pakai masker aman. Nah, tadi Mas Alim cerita ada anak-anak tukeran masker. Nah, mereka berpikir bahwa tukeran masker ini bukanlah sesuatu yang berisiko. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka udah pakai masker merasa aman. Padahal mereka habis megang meja yang ada COVID-19-nya. Kemudian buka masker. Nah, ini masyarakat pemahamannya belum sampai ke titik sana, Mas. Ini pandemi itu kan bencana. Bencana itu kita harus menyelesaikan dari hulu sampai hilir. Oh ya, oke. Kan gitu. Nah, hulunya kayak apa? Hilirnya itu rumah sakit. Jadi rumah sakit itu bukan garda depan sesungguhnya. Rumah sakit itu garda belakang penjaga gawang. Nah, yang garda depan itu apa ya? Ahli kesehatan masyarakat, puskesmas, keluarga malah keluarga itu yang menghadapi langsung masyarakat RT RW. Nah, itu yang seharusnya sih dipush untuk tetap waspada, protokol kesehatan dan lain-lain, penegakan disiplin baik secara kultural maupun legal hukumnya itu sebaiknya ya diperkuat. Kalau itu tidak, yang ya di sini jebol, maka tinggal sekarang rumah sakit nih nunggu jebolnya rumah sakit, kan sayang banget itu kalau nunggu jebolnya rumah sakit, itu menjadi secondary disaster. Ini sudah disaster di depan, kemudian berpindah bencananya di rumah sakit. Ya, soalnya saya agak khawatir di Kebumen itu kasusnya itu justru 4 kasus terakhir itu ya semuanya masih dari luar kota. Sementara maaf, anggaran di desa itu sudah menipis, bahkan ada yang sudah mulai menutup.
gugus tugas di desa itu sudah habis semua Mas, sudah plong-plongan. Orang pulang ke desa sudah nggak ada screening. Orang pulang ke desa ya dia kemudian datang ke rumah melakukan aktivitas biasa dan 4 kasus terakhir kemudian positif. Nah, apakah kemudian Jakarta Surabaya mulai melandai kemudian di Pindah kota-kota kecil ini baru kecil. welcome Dok, COVID. yang di Nah, Kebumen ini klaster baru berarti, Dok? sebetulnya tidak klaster baru karena dia satu pulang dari Jakarta. Oh, Terus kemudian ada yang dia pulang dia terkonfirmasi itu di bandara dilakukan swab. Saat akan kembali kerja ke Kalimantan. Nah, artinya selama dia di Kebumen, dia berinteraksi dengan siapa saja, padahal dia libur cukup lama. Nah, ini kan juga permasalahan tersendiri. Nah, artinya jangan-jangan sekarang setelah di kota-kota kalau Indonesia mungkin masuknya kan jelas lewat kota besar yang ada bandaranya. Nah, berkutat di situ. Nah, kemudian di saat di sana bisa bisa dilakukan pembatasan seperti Jakarta Surabaya aman, tapi sekarang orang Jakarta pulang bebas. Iya. Nah, itu gimana itu Mas Wah, Alim? Serba repot ya COVID di Indonesia itu. Secara struktural itu juga lemah. Lemahnya dari mana? Misalnya kita lihat dari datanya. Secara kultur juga tidak mendukung untuk menghadapi pandemi. Misalnya ya, kalau kultur Jepang itu sejak awal sudah orang tidak bersalaman. Orang membungkuk, kemudian kebersihan, budaya antri, disiplin itu kan kultur ya. Yeah. Nah, sementara di kita kan yang seperti itu tidak setinggi Jepang. Jadi secara kultur juga tidak kondusif. Ya diuntungkan geografis itu tadi. Sementara yang struktur dan kulturnya belum ideal lah untuk menghadapi pandemi. Kalau untuk gotong royong bencana itu masih oke. Tapi saat ini bencananya dari semua orang itu dalam kondisi yang sama-sama berisiko, kepedulian itu kok kalah ya dengan kebutuhan gitu. Oh iya. Nah, itu kan kultur juga. Ada padahal kalau kebijaksanaan kultural katakanlah masing-masing daerah ada Jawa, ada apa itu punya Poseliro, ada rasa tolong menolong, gotong royong gitu. Kalau itu bisa digerakkan sesungguhnya ya punya modal besar. Sudah waktunya belum new normal. Karena sekarang sudah digaungkan sedemikian rupa Mas Alim. Apalagi Iya. Tambah lagi ini kemarin kan ramai juga nih Kementan mengeluarkan kalung COVID Untuk mendukung ya, normal itu. Kalung anti COVID. Kalung anti COVID ini. Iya. Jadi gini, new normal itu di semua diskusi ahli banyak ahli itu mengatakan alasan utamanya adalah kita terutama pemerintah tidak mampu menopang hidup masyarakat kalau harus berdiam diri di rumah dalam jangka waktu yang lama. Nah, karena tidak mampu, maka masyarakat harus mencari penghidupan sendiri dan masyarakat harus dibuka aksesnya untuk kegiatan ekonomi, terutama untuk tetap hidup. Jangan sampai tidak mati karena COVID tapi mati karena kelaparan. Misal begitu ya. Tapi ada juga mazhab ekonomi yang bilang ya bagaimana kita mau menolong ekonominya kepada orang-orang yang meninggal. Kan nggak mungkin kalau sudah mati kita mau tolong apanya. Nah, itu perdebatan juga ada di kalangan ahli ekonomi. Kayak saya sebagai bukan ahli ekonomi melihat aja, mengamati mereka saling memberikan argumen. Nah, yang penting bagi kita adalah data menunjukkan semakin aktivitas di luar naik, infeksi semakin naik. Ya, artinya mau dibentuk new normal atau old normal, itu hakikatnya aktivitas naik, maka infeksi bisa naik. Itu yang perlu diperhatikan nih. Sekarang konsep new normal kan maunya adalah tetap aktif, tetapi aman. Sekarang tinggal seberapa penegakan tadi saya bilang penegakan hukum atau penegakan aturan agar orang tetap aktif tapi tetap aman, menjaga jarak, pakai masker. Nah, selama tidak mampu itu ya tetap akan menjadi old normal. Padahal
Kalau mau ditanya di pertanyaannya, sudah pantaskah kita new normal? Iya, sekarang jauh lebih banyak daripada bulan Mei. Kok Mei kita begitu hebatnya ya mengkampanyekan segala sesuatu, tiba-tiba setelah ini angkanya tinggi malah kendor. Jadi karena nggak cocok gitu. Sibuk di depan, padahal angkanya masih kecil. Tapi sibuknya tidak yang esensial. Kalau esensial itu kan langsung misalnya karantina, tracing, ketat, menggunakan alat yang tepat, menggunakan PCR bukan rapid misalnya gitu. Itu akan lebih tepat. Nah, tapi sekarang kendor, padahal angkanya masih naik. Saatnya new normal atau tidak, sebetulnya tidak. Baiknya tidak ada wacana new normal ya. Baiknya tetap kalau pemerintah itu mengganti istilah new normal dengan produktif tapi tetap sehat gitu, atau produktif tapi disiplin kesehatan, apapun istilahnya namanya, tapi yang sudah nancap di pikiran masyarakat adalah new normal itu. Dan new normal artinya normal yang seperti yang dikenal masyarakat, yang dikenal ya seperti sehari-hari, bukan new normal yang dimaui katakanlah pemerintah atau yang masuk di dalam pikiran sadar atau bawah sadarnya masyarakat. Normal itu ya sudah kita seperti yang lain ya. Pandemi Perlu sekarang kita teliti seberapa orang taat menggunakan masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan, face shield itu lebih jarang lagi. Padahal jaga jarak saja itu sudah lumayan menurunkan risiko penularan. Apalagi tambah masker, ditambah sering cuci tangan, itu sebetulnya oke untuk mencegah agar. Jadi kalau akan hilang, kemungkinan kan banyak ahli memprediksi tidak akan hilang sama sekali COVID. Tapi paling tidak naik drastis gitu, kayak di Surabaya dan Jawa Timur pada umumnya. Itu kan naik drastis. Sehingga rumah sakit pun tetap siap ya. Rumah sakit siap. Kalau angkanya tinggi, melebihi ini katakanlah garis kapasitas rumah sakit segini. Kalau grafiknya melebihi gitu kan, ini jaraknya antara kapasitas dengan pasien kan ada jarak lebar gitu. Nah, itu yang berisiko tadi yang saya bilang sebagai secondary disaster di rumah sakit. Nah, risikonya tidak hanya buat rumah sakit, tapi di dalam rumah sakit itu ada dokter, perawat, bidan, ahli gizi, tukang masak, dan semua ada di situ, dan itu ikut berisiko kena. Nah, sudah saatnya normal. Kita agak aneh yang normal itu. Nah, gitu. Jawaban saya kira-kira begitu. Kalau tadi Mas Kalung mungkin nggak? Karena maaf, ini yang menyebutkan setingkat kementerian. Iya, itu kayak gini, saya mau pakai kalung batu baterai. Misalnya batu baterai nih. Lalu saya bilang kalung ini anti demam berdarah. Wah, keren banget nih. Jual batu baterai. Gimana caranya? Kalau ada nyamuk, saya tangkap, saya pites pakai baterai. Nyamuknya mati. Anti demam berdarah. Ya itu satir-satir gimana gitu orang menggambarkan bahwa iya bisa, tapi bukan begitu caranya. Nah, gitu loh. Tapi saya bilang bisa atau tidak bisa itu bukan lalu jawaban pakai minyak wiwit itu pasti bisa, tidak. Saya hanya ingin menekankan bahwa menyatakan sebuah metode, sebuah obat itu untuk efektif untuk penyakit tertentu itu perlu penelitian, perlu verifikasi, perlu ujinya juga berlapis, dari uji laboratorium, kemudian itu aja berlapis sampai uji ke hewan, lalu uji ke manusia terbatas, baru uji ke komunitas tertentu dengan berbagai etnik misalnya, lalu uji pada massal sambil pengawasan. Rangkaiannya itu panjang gitu. Tidak serta merta orang bilang bikin katanya ini bermanfaat buat kesehatan, wah berarti ini antivirus misalnya. Nah, tidak serta merta segampang itu. Latar belakangnya apa kok begitu ya, sama sekali tidak tahu. Kita patut bertanya apakah itu proyek, ataukah itu ketidaktahuan, ataukah itu sensasi, ataukah itu takut reshuffle, atau apa nih? Saya malah bertanya nih ya, bukan memberikan jawaban. Saya tidak tahu itu kenapa latar belakangnya. Tapi yang jelas kayak kalung itu jelas nonsens lah menurut saya. Karena belum ada penelitian yang ya itu apalagi cuma kalung, kalau disemprotkan itu masih lumayan agak masuk akal ya, disemprotkan gitu. Tapi ini kan kalung yang hanya keluar uapnya gitu untuk
menjaga. Kalau gitu ya tidak perlu pakai APD. Semua kalau aja sudah semua dokter aman gitu. Iya. Itu. Yang saya sayangkan itu yang menyampaikan itu sekelas kementerian. Kalau orang-orang di jalan-jalan ya mungkin nggak masalah lah. Tapi ini sekelas kementerian. Ini jadi saya melihat Indonesia itu cenderung sudah tidak punya seolah-olah ya sudah tidak punya ide lagi bagaimana mengendalikan COVID.